Bab 2011, Yang Chong yang marah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saya mendengar akar spiritual bawaan Saint Girl telah disegel sementara karena beberapa alasan. Inilah mengapa gadis suci tidak luar biasa, jawab Liu Yun, namun, saya tidak tahu untuk alasan apa itu disegel. Itu disegel. Duan Lingtian akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Hal-hal akhirnya masuk akal. Aku masih tidak percaya KR memiliki root spiritual bawaan ungu. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan terpana lagi. Duan Lingtian akhirnya menemukan apa yang ingin dia ketahui. Untuk saat ini, dia tidak lagi memiliki pertanyaan untuk Liu Yun sehingga Liu Yun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mengirim Liu Yun, dia memilih sebuah kamar di mansion dan memasukinya. Setelah menutup pintu, Duan Lingtian langsung mengeluarkan Seven Treasures Exquisite Pagoda dan memasuki level keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda hanya dengan berpikir. Dia duduk bersila di udara saat dia bersiap untuk berkultivasi. Setelah pertempuran dengan Yang Wen, sepertinya basis kultivasi saya telah stabil. Sepertinya menggunakan taktik pemakan dasar tanpa syarat dengan Sun Sein energiku juga dapat dengan cepat menstabilkan basis kultivasiku. Awalnya, Duan Lingtian telah menemui banyak kendala ketika basis kultivasinya telah menembus ke puncak tahap Sein Sein. Meskipun memiliki bakat bawaan yang tinggi dan bantuan tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, sulit baginya untuk dengan cepat menerobos ke tahap teladan dalam keadaan seperti itu. Sekarang setelah Duan Lingtian bertarung dengan Yang Wen, basis kultivasinya telah benar-benar stabil. Duan Lingtian memiliki firasat bahwa jika dia mencoba menerobos ke panggung orang suci teladan sekarang, dia hanya akan menghadapi rintangan kecil yang akan mudah dia atasi. Saya harus menerobos ke panggung orang suci teladan selama kultivasi saya kali ini. Setelah saya menembus ke tahap Sein teladan, kekuatan saya akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk kedua dari tahap Sein Celestial bahkan tanpa perlu menggunakan Jasper Celestial Sword. Duan Lingtian berharap untuk menerobos ke panggung Sein teladan. Jika salah satu dari tetua atau murid sekte pemujaan api dapat mendengar pikiran Duan Lingtian, mereka akan ketakutan. Memikirkan seseorang yang membunuh seseorang di tahap pertama dari tahap Sein bahkan belum mencapai tahap Sein teladan. Orang bisa membayangkan jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh tanah suci Dao Martial, apalagi sekte pemujaan api. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik biasa pada bentuk pertama dari tahap surgawi suci jika aku tidak menggunakan pedang surgawi Jasper. Meskipun Yang Wen telah menguasai kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi, kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi miliknya tidak cukup kuat. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk mengejarnya bahkan jika aku menggunakan pedang suci 100 prasasti dan teknik permainan pedang dari tahap ketiga pedang hati berdaulat, pedang penangkal hati. Duan Lingtian sangat menyadari kekuatannya sendiri. Jika dia tidak menggunakan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, dia hanya lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk pertama tahap surgawi suci. Kekuatannya akan lebih rendah daripada beberapa pembangkit tenaga elit langka di bentuk pertama dari tahap surgawi suci yang telah menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi sampai tingkat tertentu. Ketika aku membunuh Yang Wen, penjaga istana kematian itu, Nizui, pasti mulai mencurigaiku meskipun aku telah menghalangi pandangannya. Sepertinya saya tidak bisa lagi menggunakan Jasper Celestial Sword dengan gegabah saat ada Silver Flame Elder, Duan Lingtian berpikir, jika tidak, Jasper Celestial Sword akhirnya akan terungkap. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jika harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, yang bahkan lebih berharga daripada 10 senjata Super Sein yang hebat di peringkat 10 senjata Sein Agung terungkap, banyak orang pasti akan mengingininya. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di provinsi atas tanah suci Dao Martial akan tahu tentang keberadaannya. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang lemah itu mungkin tidak bisa mengangkat Jasper Celestial Sword karena beratnya. Namun, tidak akan sulit bagi mereka yang berada di Sein Celestial Stage dan di atasnya untuk mengangkat Jasper Celestial Sword. Duan Lingtian khawatir ketika dia memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk tidak menggunakan Jasper Celestial Sword dengan gegabah kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati atau jika dia berada dalam situasi di mana tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa melihat melalui gerakannya. Mengolah.
Saya harus menerobos ke tahap Sein teladan awal selama kultivasi tertutup ini. Setelah saya keluar dari kultivasi tertutup saya akan pergi dan melihat aula penegakan. Begitu Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia menutup matanya, benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Teknik penguasa perang 9 naga. Saat Duan Lingtian memobilisasi teknik kultivasi, energi roh langit dan bumi di dalam ruangan melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti, memungkinkan 9 naga untuk mengangkutnya dan terus-menerus membuat siklus peredaran Qi yang hebat lagi dan lagi melalui 99 Sein Veins-nya. Karena ini adalah tempat kultivasi seorang murid sejati, lingkungan kultivasi, tentu saja, jauh lebih baik daripada murid elit. Di Sekte Pletora Utara, sebagai kekuatan kelas 1 di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, Sekte Pletora Utara terletak di wilayah barat dan terletak jauh di pegunungan. Hari ini, Sekte Pletora Utara menerima tamu tak terduga. Segera setelah tamu tak terduga ini tiba di luar perkebunan Sekte Pletora Utara, dia dihadang oleh sesepuh patroli Sekte Pletora Utara yang memimpin 10 murid patroli bersamanya. Aku adalah Penatua Api Perak Sekte Pemujaan Api, Lian. Tamu tak terduga itu mengeluarkan token identitasnya ketika berhadapan dengan tim patroli dari Sekte Pletora Utara. Token identitas membuktikan bahwa dia adalah Penatua Api Perak di Sekte Pemujaan Api. Selamat siang, Penatua Lian. Setelah tetua patroli Sekte Pletora Utara mendengar kata-kata Lian dan melihat tanda identitasnya, dia dengan cepat membungkuk hormat. Selain sebagai Penatua Api Perak di Sekte Pemujaan Api, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik peringkat 139 di peringkat orang suci tertinggi. Dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu, tetua patroli Sekte Pletora Utara, tentu saja, tidak berani bertindak tidak sopan. Selamat siang, Penatua Lian. 10 murid patroli yang berdiri di belakang sesepuh patroli Sekte Pletora Utara juga membungkuk hormat pada Lian. Suara mendesing. Namun, Lian mengabaikan mereka. Dia terbang sendiri ke Sekte Pletora Utara dan menuju ke sudut di perkebunan Sekte Pletora Utara. Setelah melihat ini, tetua patroli Sekte Pletora Utara dan 10 murid yang berpatroli tidak terkejut karena mereka telah lama mengetahui bahwa Penatua Api Perak Sekte Pemujaan Api Lian berteman dekat dengan Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara mereka. Saat ini, Lian sedang berjalan menuju tempat budidaya Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Mengapa kamu di sini? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Yang Chong sedikit tercengang ketika melihat Lian yang lelah bepergian. Ekspresinya langsung berubah serius. Yang Chong tahu itu harus menjadi masalah yang mendesak bagi Lian untuk datang secara pribadi. Awalnya, Lian hanya menatap Yang Chong untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Setelah waktu yang lama berlalu, dia akhirnya menghela nafas sebelum berkata, Yang Wen, sudah mati. Ledakan, kata-kata Lian seperti sambaran petir yang menyambar Yang Chong. Yang Wen adalah putra sulungnya. Dia juga orang yang menaruh semua harapannya. Namun, Lian baru saja memberitahunya bahwa putra sulungnya telah meninggal. Pada saat ini, Yang Chong merasa seolah-olah dunia berputar. Dia tidak bisa menerima kebenaran kejam ini sama sekali. Yang Chong tidak kehilangan banyak ketenangannya sebelumnya ketika dia mengetahui kematian putra bungsunya, Yang Wu. Belasungkawa saya, kata Lian dalam upaya untuk menghibur Yang Chong ketika dia melihat betapa terkejutnya Yang Chong. Yang Chong adalah tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Tidak peduli berapa banyak dia tidak bisa menerima kebenaran ini di dalam hatinya, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Yang Chong menatap Lian dengan mata merah dan ekspresi garang di wajahnya. Dia sudah mengenal Lian selama bertahun-tahun jadi dia tahu Lian tidak akan bercanda tentang masalah ini. Karena alasan ini, dia tidak meragukan Lian ketika dia diberitahu bahwa putra sulungnya, Yang Wen, telah meninggal. Yang Wen menandatangani fakta kematian dengan Duan Lingtian di Istana Kematian Tanah Suci Sekte Pemujaan Api untuk membalas Yang Wu. Namun, siapa yang mengira bahwa Duan Lingtian telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Untuk alasan ini, Yang Wen dibunuh olehnya, kata Lian sambil matanya bersinar dingin. Sepertinya dia ingin melahap seseorang ketika dia menyebut Duan Lingtian. Ledakan, kata-kata Lian seperti sambaran petir lain yang menyambar Yang Chong. Dia terkejut. Setelah Duan Lingtian membunuh putra bungsunya, Yang Wu, dia juga membunuh putra sulungnya, Yang Wen. Duan Lingtian membunuh Wener. Bagaimana mungkin? Yang Chong merasa ini sulit dipercaya.
Saya juga tidak percaya pada awalnya. Saya bahkan secara pribadi pergi ke Tanah Suci untuk menanyakan tentang masalah ini. Kebenarannya memang begitu. Setelah Yang Wen mengonsumsi pil terlarang, dia masih dibunuh oleh Duan Lingtian di Istana Kematian Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Teknik pedang yang digunakan Duan Lingtian untuk membunuh Yang Chong sangat cepat sehingga Yang Wen bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan pembangkit tenaga listrik dibentuk kedua dari Saint Celestial Stage yang hadir di tempat kejadian pada saat itu tidak dapat menangkap jejak teknik pedangnya. Ekspresi Lian berubah lebih buruk ketika dia selesai berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Yang Chong tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia memiliki ekspresi tidak percaya dan kebingungan di wajahnya. Duan Lingtian sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras Yang Chong merasa sulit untuk percaya, dia tidak punya pilihan selain menerima kebenaran. Duan Lingtian membunuh kedua putraku dan memotong garis keturunanku. Permusuhan kita tidak bisa didamaikan. Yang Chong meraung. Sepertinya dia telah kehilangan semua ketenangannya, mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Yang Chong, sekarang bukan waktunya untuk marah. Mata Lian bersinar dingin saat dia dengan cepat berkata, kita harus menyingkirkan Duan Lingtian secepat mungkin. Kalau tidak, bahkan Anda dan saya mungkin tidak cocok untuknya jika dia tumbuh lebih kuat. Pada saat itu, cukup baik jika dia tidak membunuh kita, apalagi kamu membunuhnya untuk membalaskan dendam putramu. Setelah mendengar kata-kata Lian, Yang Chong dengan cepat sadar kembali dan menekan api kemarahan di hatinya. Saya mengirim seseorang untuk memberitahu Anda bahwa Duan Lingtian mungkin berasal dari provinsi bawah. Apakah Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini? Lian menatap Yang Chong. Babak 2012, siapa rekan yang beruntung itu? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak, ketika Yang Chong mendengar kata-kata Lian, dia menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Saya berencana untuk mengumpulkan orang-orang saya untuk menyelidiki latar belakangnya di provinsi atas terlebih dahulu. Jika tidak ada hasil setelah beberapa saat, saya akan mengirim orang-orang saya ke provinsi bawah untuk menyelidikinya. Beri aku sekelompok pria, dan aku akan memimpin mereka ke provinsi bawah untuk menyelidiki latar belakang Duan Lingtian. Aku punya firasat bahwa Duan Lingtian mungkin berasal dari provinsi bawah, kata Lian dengan suaranya yang dalam saat matanya bersinar dingin. Saat ini, Yang Chong tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian yang telah membunuh kedua putranya. Demikian pula, Lian tidak sabar untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Dengan permusuhan yang tak dapat didamaikan antara Lian dan Duan Lingtian, orang dapat dengan mudah membayangkan dia tidak akan memiliki akhir yang baik begitu Duan Lingtian tumbuh lebih kuat di masa depan. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk bergerak secara pribadi. Dia akan membawa beberapa orang ke provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao untuk menyelidiki latar belakang Duan Lingtian. Begitu dia menemukan latar belakang Duan Lingtian, dia pasti akan menangkap keluarga dan teman-teman Duan Lingtian dan memaksa Duan Lingtian meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Begitu Duan Lingtian meninggalkan Sekte Pemujaan Api, dia akan seperti daging di papan helikopter Lian. Selama Duan Lingtian masih hidup, dia tidak akan bisa hidup dengan damai. Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi di Sekte Pletora Utara, apalagi penatua api perak pertama dari Sekte Pemujaan Api, Lian, telah memimpin sekelompok pembangkit tenaga Saint Celestial Stage dari Sekte Pletora Utara ke bawah provinsi melalui formasi transportasi antar provinsi. Saat ini, Duan Lingtian sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Dia sama sekali tidak menyadari dunia luar. Di wilayah utara Dao Martial Saint Land, di tempat yang tertutup es dan salju, berdiri gunung yang tertutup salju. Gunung itu tampak sangat tidak mencolok karena dikelilingi oleh gunung-gunung lain yang tertutup salju dengan ukuran berbeda juga. Daerah ini jarang penduduknya. Biasanya, tidak ada pengunjung di sini. Di tengah gunung berselimut salju yang tidak mencolok ini, sebuah istana berdiri di atas platform batu yang luas. Ada lebih dari 10 paviliun yang berdekatan di sekitar istana juga. Jika seseorang berada ribuan meter dari platform batu, seseorang tidak akan dapat menemukan keberadaan platform batu tidak peduli seberapa baik penglihatannya. Sebuah formasi halusinogen diletakkan di atas platform batu yang menghalangi pandangan seseorang. Dari jauh, tempat ini tampak benar-benar putih karena formasi. Gunung yang tertutup salju ini tampak tidak berbeda dengan gunung-gunung yang tertutup salju lainnya. Akan sulit membayangkan ada dunia yang sama sekali berbeda di balik kabut putih.
Suara mendesing. Saat suara angin sepoi-sepoi bergema di udara, seorang wanita muda yang lembut dan anggun berjalan keluar dari paviliun di dekatnya. Wanita muda ini memiliki sepasang mata yang tampak cerdas dan nakal. Alisnya seperti gambar, mata musim gugurnya dan hidungnya yang tinggi melengkapi mulutnya yang hampir sempurna seperti buah ceri. Dia seperti wanita cantik yang bisa menggulingkan sebuah negara. Segera setelah itu, wanita muda itu tiba di paviliun lain. Dia berteriak, "Hei, Anda ladyboy celaka, apakah paman senior utusan mengatakan kapan dia akan kembali?" Petik 2. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan mengenali wanita muda yang kecantikannya bisa menggulingkan suatu bangsa. Ini tidak lain adalah Han Xuenai yang dia anggap sebagai adik perempuan. "Aku bukan ladyboy yang malang." Sebuah suara lembut terdengar dari paviliun segera setelah Han Xuenai selesai berbicara. Sedikit kemarahan bisa terdengar dalam suara itu. Jika seseorang hanya mendengarkan suaranya, dia tidak akan dapat mengetahui apakah suara yang terdengar lembut itu milik seorang pria atau wanita. Setelah itu, tidak peduli apa yang dikatakan Han Xuenai, tidak ada jawaban dari orang di dalam paviliun. Dia benar-benar diabaikan. "Kau ladyboy celaka, beraninya kau mengabaikan seorang nona perkasa sepertiku." Han Xuenai mengangkat alis saat dia menjadi marah karena dipermalukan. Berderak. Tepat pada saat ini, pintu paviliun lain tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda berjalan keluar. Itu tidak lain adalah saudara kembar Namong yang lebih muda. Dia juga salah satu penerus dari keturunan Didymus 7 Sekte Absolut. Adapun Han Xuenai, dia adalah penerus dari keturunan Debu Merah 7 Sekte Absolut. Waria malang yang diajak bicara oleh Han Xuenai bernama Yue Wuying. Dia adalah penerus dari keturunan Bayangan Gelap 7 Absolut Sekte. Ini juga merupakan tanah sementara untuk 7 sekte absolut di provinsi atas tanah suci Bela di Ridao. Itu adalah istana dengan lebih dari 10 paviliun yang terletak di platform batu. Namong Yi. Setelah melihat Namong Yi, mata Han Xuenai menjadi cerah saat dia terbang ke arahnya. "Nona Xuenai." Namong Yi menyambutnya dengan senyuman. "Namong Yi, kamu dan Namong Chen datang ke provinsi atas dengan ladyboy celaka itu. Apakah Anda mendengar dia menyebutkan sesuatu tentang penerus absolut pertama 7 absolut sekte kami, keturunan hujan kabut, selama perjalanan?" Han Xuenai bertanya tanpa basa-basi. "Ya, saya punya." Namong Yi mengangguk. Mata Han Xuenai berbinar lagi. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa kemunculan penerus absolut pertama 7 absolut sekte kami, keturunan hujan kabut, adalah tanda bahwa 7 sekte absolut akan bangkit kembali. Ini juga merupakan awal dari sebuah era yang besar. Untuk alasan ini, utusan senior sangat ingin mencari penerus keturunan Didymus. Namong Yi menjelaskan, jika bukan karena utusan senior ingin mencari penerus keturunan Didymus, saya pikir Namong Chen dan aku bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penerus keturunan Didymus. Kata Namong Yi, dia sangat menyadari kemampuannya sendiri. Tanah suci Dao marsial sangat luas. Tidak akan sulit untuk menemukan sepasang saudara kembar yang jauh lebih mampu dari mereka jika ada cukup waktu. Apakah dia mengatakan siapa penerus dari keturunan hujan kabut dan di mana dia saat ini? Han Xuenai terus bertanya. Saya bertanya kepadanya, tapi dia bilang dia tidak tahu. Namun, dia mengatakan bahwa utusan senior dan Hua senior harus tahu tentang penerus hujan kabut. Namong Yi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak bertanya pada akhirnya, "Nona Xuenai, senior Hua adalah tuanmu, jadi mengapa kamu tidak bertanya padanya?" "Aku sudah bertanya tapi dia menolak memberitahuku." Han Xuenai menjawab dengan ekspresi pahit, "Aku bahkan tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Itu bukan masalah besar bahkan jika dia memberitahuku siapa penerus hujan kabut. Jangan bilang kalau dia takut aku akan menggertaknya." Penerus Fog Rain benar-benar misterius. Namong Yi menghela nafas saat sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, dia memandang Han Xuenai dan bertanya, "Nona Xuenai, kenapa saya tidak melihat utusan senior dan Hua senior dalam beberapa hari terakhir ini?" "Utusan paman senior telah pergi untuk menjemput penerus keturunan Phoenix berkobar dan keturunan utusan. Adapun tuanku, dia sepertinya pergi mencari penerus keturunan Kratos," kata Han Xuenai. "Keturunan utusan, maksudmu murid utusan senior?" Mata Namong Yi berbinar. "Ya," Han Xuenai mengangguk. "Saya baru mengetahui bahwa utusan paman senior telah menemukan penerus keturunannya beberapa hari yang lalu. Berdasarkan apa yang dikatakan tuanku,
penerus keturunan utusan yang ditemukan oleh paman senior utusan tampaknya adalah kakak senior. Selain itu, penerus Blazing Phoenix progeny tampaknya adalah kakak senior juga. Petik 2. Ketika Han Suenai selesai berbicara, sedikit antisipasi terlihat di matanya. Saya sangat berharap bahwa senior paman utusan akan kembali lebih cepat. Maka saya akan dapat bertemu dengan dua suster senior. Petik 2. Lalu, apakah ini berarti ketika utusan senior dan Hua senior kembali, penerus 6 dari 7 absolut saat ini akan dikumpulkan? Namong Yi bertanya, terkejut. Han Suenai mengangguk. Apakah utusan senior dan Hua senior akan membawa serta penerus dari keturunan hujan kabut mutlak pertama? Namong Yi bertanya sambil menatap Han Suenai dengan penuh semangat. Tidak mengubah formasi besar untuk mengubah nasib kami bertujuh. Petik 2. Keturunan Didymus memiliki 2 penerus, itulah sebabnya Han Suenai mengatakan 7 bukannya 6 orang. Mengubah nasib. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tatapan membara dan bersemangat muncul di matanya. 6 surga mutlak menentang nasib mengubah formasi besar. Formasi macam apa itu? Namong Yi bertanya dengan heran. Dikatakan bahwa itu adalah formasi yang menantang surga yang dapat meningkatkan akar spiritual bawaan kita. Berdasarkan apa yang dikatakan tuanku, setelah formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib berhasil diaktifkan, akar spiritual bawaan dari kita bertujuh akan berubah menjadi akar spiritual indigo setidaknya. Ketika Han Suenai berbicara, sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam suaranya. Jika kita sangat berbakat, akar spiritual bawaan kita bahkan mungkin berubah menjadi akar spiritual bawaan ungu. Akar spiritual bawaan, akar spiritual indigo inate, akar spiritual bawaan violet. Namong Yi bingung ketika mendengar kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang akar spiritual bawaan. Dia tidak tahu apa itu, apalagi apa yang diwakili oleh akar spiritual bawaan nila atau ungu. Setelah Han Suenai menjelaskan kepadanya, dia akhirnya mengetahui tentang akar spiritual bawaan dan apa yang diwakili oleh akar spiritual indigo dan ungu. Napasnya langsung menjadi cepat. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Nona Suenai, penerus absolut pertama 7 absolut sekte kami, keturunan hujan kabut, tidak akan berpartisipasi dalam formasi besar perubahan 6 surga menentang nasib mutlak. Namong Yi bertanya, ini disebut 6 absolut surga menentang takdir mengubah formasi besar karena suatu alasan. Kata, 6 absolut, mengacu pada 6 absolut dari 7 sekte absolut kami selain dari absolut pertama, keturunan hujan kabut. Untuk alasan ini, penerus dari keturunan hujan kabut tidak akan berpartisipasi dalam formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib. Sedikit kecemburuan terdengar dalam suara Han Suenai saat dia berbicara. Dari apa yang tuanku katakan, penerus dari keturunan hujan kabut masih akan lebih kuat dari kita bahkan tanpa bantuan dari 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar. Jika saya harus menebak, orang itu pastilah seorang jenius mengerikan yang memiliki akar spiritual bawaan ungu. Sekarang setelah aku mendengar kata-katamu, aku sangat ingin bertemu dengan penerus dari keturunan hujan kabut. Saya ingin tahu orang seperti apa dia, kata Namong Yi dengan penuh semangat. Aku juga ingin tahu siapa orang yang beruntung yang memperoleh warisan dari absolut pertama 7 sekte absolut kami, keturunan hujan kabut. Kata Han Sue, bab 2013, Duan Lingtian keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di dalam paviliun, Yue Wuying yang berpakaian serba hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar percakapan antara Han Suenai dan Namong Yi. Secara alami, dia tahu siapa penerus dari keturunan hujan kabut. Namun, karena instruksi utusan tua sebelumnya, dia tidak banyak bicara di depan Namong Brothers. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Han Suenai ketika dia bertemu dengan orang super aneh itu di masa depan. Saat Yue Wuying memikirkan ini, senyum jahat muncul di wajahnya yang memikat yang juga tersembunyi di bawah kain hitam. Itu misterius, memberikan getaran yang tidak feminin atau maskulin. Beruntung Han Suenai tidak bisa membaca pikiran Yue Wuying saat ini. Jika tidak, dia akan memaksa masuk dan mencari berbagai cara untuk membuatnya mengungkapkan siapa penerus keturunan hujan kabut itu. Waktu terus berlalu. Sebulan telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Di mata orang biasa, 1 bulan mungkin dianggap lama. Namun, bagi orang-orang di tanah suci Dao Marsial, itu tidak bisa dianggap lama.
Hanya kultivasi pintu tertutup yang normal akan memakan waktu lebih lama dari ini. Di Sekte Pemujaan Api di Provinsi Barat, banyak pulau terapung yang berdiri sendiri melayang di sekitar Pulau Sein di Tanah Suci. Mereka mengelilingi Pulau Sein seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Pulau-pulau ini adalah tempat tinggal para tetua api perunggu Sein Len dan murid sejati. Berderak, tiba-tiba, suara samar pintu terbuka terdengar dari salah satu pulau terapung. Tidak lain adalah Duan Lingtian yang keluar dari kamarnya setelah berkultivasi tertutup selama sebulan. Secara alami, ini tidak berarti dia hanya berkultivasi selama sebulan. Aliran waktu di tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda 10 kali lebih lambat dari dunia luar. Dengan kata lain, 1 bulan di luar berarti 300 hari telah berlalu di tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah. Setelah sebulan, sikap Duan Lingtian juga mengalami sedikit perubahan. Transformasinya sangat kecil sehingga orang biasa tidak akan menyadarinya. Sudah waktunya bagi saya untuk mencari kakak senior Liu Yun dan bertanya tentang olah penegakan, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia melayang ke langit, meninggalkan rumah terapungnya saat dia menuju ke rumah terapung lainnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak melupakan tujuannya untuk bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Selama perjalanannya untuk mencari Liu Yun, dia bertemu dengan 2 murid sejati. Kedua murid sejati ini tidak tahu siapa dia. Apakah ada orang seperti itu di antara para murid sejati? Kedua murid sejati itu bepergian bersama. Salah satu dari mereka berhenti dan berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saya telah melihat lebih dari 170 murid sejati, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat orang itu. Dia bertanya kepada temannya di sebelahnya dengan bingung, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Tidak, murid sejati lainnya menggelengkan kepalanya. Mungkin, dia baru saja menjadi murid sejati. Dia baru saja menjadi murid sejati. Ketika mantan murid sejati mendengar ini, dia membelalakan matanya karena terkejut ketika dia berkata, jangan bilang itu Duan Lingtian. Duan Lingtian, murid sejati lainnya langsung melebarkan matanya juga. Itu mungkin, Duan Lingtian satu-satunya yang baru-baru ini menjadi murid sejati. Berita Duan Lingtian membunuh Yang Wen dan menjadi murid sejati sebulan yang lalu telah menyebar di seluruh Sekte Pemujaan Api. Bahkan di antara kelompok murid sejati, semua orang yang tidak berkultivasi tertutup dan berada di Sekte tahu tentang Duan Lingtian. Namun, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Duan Lingtian sebelumnya. Jika saya harus menghadapi Yang Wen yang telah mengkonsumsi pil terlarang, saya mungkin akan mati. Aku tidak percaya Duan Lingtian berhasil membunuh Yang Wen bahkan setelah dia meminum pil terlarang itu. Salah satu murid sejati melihat siluet Duan Lingtian saat dia berkata, dia pasti lebih kuat dariku. Dia juga pasti jauh lebih kuat dariku. Murid sejati lainnya tersenyum kecut. Meskipun keduanya adalah murid sejati yang berada di peringkat true ranking, mereka berada di peringkat terbawah. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari Yang Wen. Hah, Duan Lingtian, tentu saja, memperhatikan penampilan yang datang dari belakangnya. Dia berhenti. Namun, ketika dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki niat buruk, dia terus berjalan ke depan. Segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di luar pulau terapung. Pulau terapung ini juga memiliki rumah besar, mirip dengan pulau terapungnya. Ini adalah tempat budidaya Liu Yun. Ketika Liu Yun membawa Duan Lingtian ke kediamannya, mereka kebetulan melewati kediaman Liu Yun juga, dan Liu Yun telah menunjukkannya padanya. Kakak senior Liu Yun, Duan Lingtian memanggil saat dia berdiri di luar pulau terapung. Suaranya tidak keras, tetapi melewati formasi di pulau terapung dan memasuki mansion. Duan Lingtian telah mengontrol volume suaranya jika Liu Yun berkultivasi secara tertutup. Dalam hal ini, dia tidak ingin mengganggu kultivasinya. Namun, jika Liu Yun tidak berkultivasi secara tertutup, dia akan dapat mendengar suara Duan Lingtian. Suara mendesing. Begitu Duan Lingtian memanggil, sesosok melayang ke langit dari mansion. Dia tampak seperti embusan angin saat dia muncul di sebelah Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Saudara muda Lingtian. Orang itu tidak lain adalah Liu Yun. Dia menyapa Duan Lingtian dengan senyuman sebelum dia mengundangnya ke mansionnya. Rumah besar itu persis sama di luar. Bahkan lingkungan di dalamnya pun sama. Kali ini, Liu Yun yang memberi isyarat agar Duan Lingtian duduk di pergola di halaman. Setelah duduk di depan meja batu di pergola, Liu Yun bertanya kepada Duan Lingtian, "Saudara muda Lingtian,
apakah ada masalah mendesak bagi Anda untuk datang mencari saya? Duan Lingtian datang dengan alasan acak dan menjawab dengan tidak tergesa-gesa atau lambat, sebenarnya, ini bukan masalah yang mendesak. Aku hanya ingin tahu tentang itu. Ada apa? Liu Yun bertanya lagi. Kakak senior Liu Yun, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang olah penegakan tanah suci sekte pemujaan api kita? Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit. Olah penegakan. Liu Yun tercengang ketika mendengar pertanyaan ini. Dia bertanya sebagai balasan, Saudara muda Lingtian, mengapa Anda tertarik dengan olah penegakan? Duan Lingtian tidak menjawab pertanyaan Liu Yun. Sebagai gantinya, dia bertanya, Kakak senior Liu Yun, saya yakin Anda pasti pernah mendengar tentang tetua api perunggu Saint Len yang dijatuhi hukuman mati oleh Balai Penegakan belum lama ini, kan? Ya, saya mendengar tentang itu. Tetua api perunggu Saint Len itu bernama Wei He. Dia adalah murid langsung besar dari penatua api perak pertama tempat suci penyu hitam, Lian. Omong-omong, eksekusinya juga terkait denganmu. Liu Yun mengangguk. Insiden tetua api perunggu tanah suci dieksekusi juga merupakan berita besar di sekte pemujaan api. Sebagai murid sejati, wajar saja Liu Yun mendengarnya. Karena hal itu, aku menjadi tertarik pada Enforcement Hall. Kakak senior Liu Yun, tidak apa-apa bagi Anda untuk memberitahu saya tentang olah penegakan. Duan Lingtian memandang Liu Yun dengan ekspresi penasaran. Liu Yun mengangguk sebelum menjawab, saya tidak akan memberitahu Anda tentang tugas olah penegakan karena saya yakin Anda juga mengetahuinya. Saya akan memberitahu Anda tentang orang-orang di olah penegakan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Liu Yun, mata Duan Lingtian berbinar. Ini adalah persis apa yang dia ingin tahu. Di olah penegakan, Master Aula memiliki otoritas tertinggi dan bertanggung jawab untuk berhubungan dengan pemimpin sekte. Di bawah Aula Balai Penegakan ada 3 wakil ketua Aula. Lebih jauh di bawah mereka adalah beberapa tetua api perak, tetua api perunggu, dan beberapa murid sejati yang bertugas di Aula Penegakan, jelas Liu Yun. Murid sejati yang bertugas di Aula Penegakan. Hati Duan Lingtian tersentak kaget saat mendengar kata-kata Liu Yun. Karena Aula Penegakan memiliki murid sejati yang bertugas, bukankah itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk menyusup ke Aula Penegakan? Pikirannya mulai aktif. Jika dia bisa menyusup ke Aula Penegakan, itu berarti dia bisa melihat KR dan putri mereka. Saat dia memikirkan ini, jantungnya berdetak kencang karena kegembiraan. Sudah sangat lama sejak dia dan KR bertemu. Selain itu, ada juga KR dan putrinya. Sampai sekarang, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu apakah gadis itu terlihat seperti KR atau aku. Mata Duan Lingtian berubah lembut begitu dia memikirkan hal ini. Karena Duan Lingtian dengan cepat sadar kembali, Liu Yun tidak memperhatikan perubahan di mata Duan Lingtian. Kakak senior Liu Yun, sejauh yang saya tahu, sesepuh api emas di sekte pemujaan api akan menjadi pemimpin tempat suci dari 4 tempat suci simbol atau bertanggung jawab atas tambang di tempat suci 4 simbol. Namun, berdasarkan kata-kata Anda, Aula Penegakan memiliki Master Aula dan 3 wakil Aula Master yang posisinya lebih tinggi dari tetua api perak. Duan Lingtian tidak mengerti ini. Saudara muda Lingtian, Anda tidak tahu. Sejak sekte pemujaan api kami dibentuk, Kepala Aula Balai Penegakan dan 3 wakil Kepala Balai telah berdiri terpisah dari jajaran tetua di sekte pemujaan api. Kata Liu Yun, Aula Penegakan adalah tempat yang berdiri sendiri dan eksklusif di sekte pemujaan api yang hanya berurusan dengan pemimpin sekte. Dalam hal kekuatan, Hall Master Aula Penegakan sama sekali tidak kalah dengan 2 wakil pemimpin sekte dari sekte pemujaan api kita. Adapun 3 wakil ketua Aula, kekuatan mereka setara dengan sesepuh api emas yang menjaga 4 tempat suci simbol. Petik 2. Penjelasan Liu Yun membantu Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang olah penegakan di sekte pemujaan api. Saya melihat, Duan Lingtian memiliki ekspresi tahu di wajahnya ketika dia bertanya, Kakak senior Liu Yun, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa ada murid sejati yang bertugas di Aula Penegakan. Apa yang harus dilakukan seorang murid sejati jika dia ingin melayani di Aula Penegakan? Babak 2014, Istana Remunerasi Api, Wen Yan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tatapan bersemangat bisa dilihat di mata Duan Lingtian ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Mengapa Anda ingin melayani di Aula Penegakan, saudara muda Lingtian? Aku ingin melihat-lihat di sana. Duan Lingtian tersenyum. Ini mudah.
Karena betapa terbatasnya aula penegakan, mereka akan mengubah kelompok murid sejati yang bertugas setiap bulan. Selama Anda mau, setiap murid sejati dapat melayani di aula penegakan, Liu Yun menjelaskan. Selain itu, imbalan melayani di aula penegakan juga cukup bagus. Namun, saya tidak berpikir bahwa poin kontribusi yang mereka berikan akan menarik bagi Anda, saudara muda Ling Tian. Jelas hadiah yang disebutkan Liu Yun mengacu pada poin kontribusi. Saat ini, Duan Ling Tian memiliki 1 juta poin kontribusi. Secara alami, dia tidak akan tertarik dengan uang saku kecil yang diberikan oleh aula penegakan. Setelah mendengar kata-kata Liu Yun, mata Duan Ling Tian langsung berbinar. Dia dengan cepat bertanya, "Kakak senior Liu Yun, berapa lama sebelum aula penegakan mengubah kelompok murid sejati lagi?" "Aku tidak pernah memperhatikannya sebelumnya, jadi aku juga tidak tahu. Jika Anda ingin tahu, saya akan melakukan perjalanan ke Istana Remunerasi Api di alun-alun pusat untuk menanyakannya." "Saudara muda Ling Tian," jawab Liu Yun, "setiap kali balai penegakan mengubah kelompok murid sejati, mereka akan memasang pemberitahuan di Istana Remunerasi Api. Selama Anda seorang murid sejati, dan Anda belum melayani di aula penegakan dalam 3 bulan terakhir, Anda dapat menerima tugas dan melayani di aula penegakan." Duan Ling Tian telah pergi ke Istana Remunerasi Api sekali setelah dia keluar dari Istana Kematian sehingga dia tidak sepenuhnya asing dengan itu. Itu adalah salah satu dari banyak istana di Central Square. Istana Remunerasi Api adalah tempat di mana seseorang dapat memasang pemberitahuan untuk tugas atau menerima tugas. Tidak peduli siapa itu, seseorang akan dapat memasang pemberitahuan di Istana Remunerasi Api selama seseorang memiliki poin kontribusi. Mereka yang telah menerima dan menyelesaikan tugas kemudian akan mencari orang yang memasang tugas untuk mengklaim poin kontribusi mereka. Istana Remunerasi Api. Duan Ling Tian mengangguk sebelum memberitahu Liu Yun, "Tidak perlu merepotkanmu untuk pergi ke Istana Remunerasi Api, kakak senior Liu Yun. Aku bisa pergi sendiri. Selain ini, tidak ada masalah lain. Saya akan pergi dan meninggalkan Anda untuk urusan Anda, kakak senior Liu Yun." Setelah mengucapkan terima kasih kepada Liu Yun, Duan Ling Tian langsung mengucapkan selamat tinggal pada Liu Yun. Saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah aula penegakan. Selama dia bisa melayani di aula penegakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu KR dan putri mereka. Begitu dia memikirkan ini, dia menjadi sedikit tidak sabar. Setelah meninggalkan kediaman Liu Yun, Duan Ling Tian segera pergi ke Saint Island. Dia segera tiba di Central Square. Dia tahu tempat itu dengan cukup baik sehingga dia dengan cepat berjalan ke Istana Remunerasi Api. Ini Duan Ling Tian. Begitu Duan Ling Tian memasuki Istana Remunerasi Api, banyak murid Saint Land mengenalinya. Dia menjadi pusat perhatian di Istana Remunerasi Api. Dia menarik perhatian lebih dari setengah murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api. "Dia Duan Ling Tian. Dia tidak terlihat istimewa," kata seorang murid Saint Land dengan cemberut saat dia melihat Duan Ling Tian. "Dia yang membunuh Yang Wen, murid sejati, di Istana Kematian sebulan yang lalu dan menggantikannya sebagai murid sejati. Itu dia. Jangan memandang rendah dia. Saya hadir pada waktu itu di Istana Kematian. Dia sangat kuat. Bahkan Yang Wen yang basis kultivasinya telah menembus ke bentuk pertama dari tahap surgawi suci dan mengkonsumsi pil terlarang tidak cocok untuknya. Teknik pedang terakhir yang dia gunakan terlalu hebat. Bahkan 2 tetua api perunggu Istana Kematian tidak melihatnya dengan jelas." Petik 2. Aku juga ada di sana. Saya memasang taruhan pada Yang Wen dan kehilangan total 3.000 poin kontribusi. Kamu hanya kehilangan 3.000, tapi aku kehilangan 5.000, oke. Saat sekelompok murid Saint Land memandang Duan Ling Tian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, semakin banyak murid Saint Land mengutuk Yang Wen karena tidak berguna, menyebabkan mereka kehilangan banyak poin kontribusi. Saat ini, setiap konter di Istana Remunerasi Api dipenuhi orang. Mereka ada di sini untuk memberikan tugas atau menerima tugas. Duan Ling Tian memilih konter dan berjalan mendekat. Saat Duan Ling Tian berjalan menuju konter itu, lebih dari 10 murid Saint Land yang mengantri di depan konter itu segera memberi jalan kepada Duan Ling Tian karena takut. "Penatua, aku akan menyerahkan tugasku nanti." Murid Saint Land di depan konter yang akan menyerahkan tugasnya segera berkata kepada tetua Istana Remunerasi Api di belakang konter dengan panik ketika dia melihat Duan Ling Tian berjalan menuju konter. Dia berada seolah-olah dia takut dia akan dipukuli oleh Duan Ling Tian jika dia sedikit lebih lambat. Seketika,
antrean di depan konter menghilang. Duan Lingtian tidak terkejut ketika dia melihat ini. Sebelumnya, ketika dia datang ke sini bersama Liu Yun, dia telah menyaksikan pemandangan serupa. Dia tahu ini adalah bagian dari hak istimewa untuk menjadi murid sejati. Meskipun ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, seseorang masih tidak bisa begitu saja menggunakan kekuatan setiap saat, kan? Kamu Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian datang ke konter, mata tetua api perunggu di belakang konter segera menjadi cerah. Dia mempelajari Duan Lingtian dengan ama dari atas ke bawah. Tidak peduli apa, nama yang paling sering disebutkan di sekte pemujaan api adalah Duan Lingtian. Karena alasan ini, tidak mengherankan bahwa sesepuh istana remunerasi api akan kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk tanpa ekspresi. Apakah Anda di sini untuk mengajukan atau menerima tugas? Tetua istana remunerasi di belakang konter bertanya saat dia sadar kembali. Penatua, saya ingin bertanya kapan aula penegakan akan mengubah kelompok murid sejati yang bertugas. Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit. Duan Lingtian ingin melayani di aula penegakan. Banyak murid Seinlen tercengang ketika mereka mendengar kata-katanya. Biasanya, murid sejati yang melayani di aula penegakan ada di sana untuk poin kontribusi. Namun, bukankah Duan Lingtian memenangkan 1 juta poin kontribusi sebulan yang lalu? Mengapa dia tertarik untuk melayani di Enforcement Hall? Aku tidak bisa mengetahuinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jika saya memiliki 1 juta poin kontribusi, saya tidak akan diganggu untuk melayani di aula penegakan. Bahkan jika kamu ingin melayani di sana, kamu harus menjadi murid sejati terlebih dahulu. Anda bukan murid sejati, bahkan jika Anda membayar aula penegakan dengan poin kontribusi, aula penegakan masih tidak akan menerima Anda. Di istana remunerasi api, para murid Seinlen berdiskusi di antara mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Duan Lingtian ingin melayani di aula penegakan. Diakui secara luas di sekte pemujaan api bahwa melayani di aula penegakan adalah tugas yang sulit. Kalau tidak, aula penegakan tidak akan memberikan hadiah yang besar dan kuat. 10 hari kemudian, meskipun tetua istana remunerasi api tidak tahu mengapa Duan Lingtian tertarik untuk melayani di aula penegakan, dia masih menjawab, pada saat itu, aula penegakan akan menempatkan tugas di istana remunerasi api. Anda bisa datang saat itu untuk menerima tugas jika Anda tertarik. Petik 2. Terima kasih atas informasinya, Penatua. Duan Lingtian mengangguk dan berbalik untuk pergi. Saat dia hendak pergi, dia mendengar keributan di luar istana remunerasi api yang menyebabkan dia berhenti. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melihat sosok anggun dan cantik berjalan ke istana remunerasi api di tengah keributan, menarik perhatian banyak murid tanah suci di dalam istana remunerasi api. Murid sejati wanita, tatapan Duan Lingtian segera beralih ke seragam pendatang baru. Dia tahu itu adalah seragam eksklusif seorang murid sejati. Yang paling penting, ini adalah murid sejati wanita. Saat dia terus melihat ke atas, dia akhirnya melihat penampilan pihak lain. Dia terlihat cukup cantik untuk disebut cantik. Namun, dibandingkan dengan istrinya, Li Fei dan KR, dia kurang banyak. Ini kakak senior Wen Yan. Kakak senior Wen Yan, saat Duan Lingtian sedang mempelajari murid perempuan sejati, dia mendengar tangisan hormat dari banyak murid tanah suci di istana remunerasi api. Wen Yan, setelah mendengar nama ini, Duan Lingtian tercengang. Dia menemukan nama itu familiar. Dia yakin dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Wen Yan hanya mengabaikan salam hormat dari para murid Seinlen. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan saat dia berjalan ke salah satu konter di istana remunerasi api. Aku ingat sekarang, tepat pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya ingat dari siapa dia mendengar nama ini. Dia telah mendengar Liu Yun menyebut nama ini sebulan yang lalu. Itu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya karena Liu Yun telah memberitahunya bahwa karena wanita ini, gadis suci yang dibawa kembali dan disembunyikan oleh Gan Ruyan di kediamannya sendiri selama 2 hingga 3 tahun dilaporkan oleh Wen Yan ke penegakan hukum. Karena alasan ini, Gan Ruyan, gadis suci, dan putrinya yang berusia sedikit di atas 2 tahun dibawa pergi dan dipenjarakan di aula penegakan sampai sekarang. Itu semua salah murid sejati ini, Wen Yan. Dia Wen Yan. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat berkedip dingin. Dia berjalan sampai dia menghalangi jalan Wen Yan. Wen Yan jelas lengah ketika seseorang menghalangi jalannya. Dia secara naluriah berhenti.
Bab 2015, Konflik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tamparan. Suara tamparan bergema di istana remunerasi api yang terdiam karena Duan Lingtian dengan sengaja menghalangi jalan Wen Yan. Suara tamparan begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang lengah. Terkesiap, 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 terkesiap. Saat suara tamparan bergema di istana remunerasi api, suara orang yang terengah-engah juga bisa terdengar. Para murid Saint Lan memandang Duan Lingtian dengan bingung dan tidak percaya. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka saksikan? Selain sengaja menghalangi jalan Wen Yan, Duan Lingtian telah menamparnya. Ketika mereka melihat satu sisi wajahnya yang mulai membengkak, mereka segera merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Meskipun Wen Yan adalah murid sejati perempuan, dia sangat kuat. Di antara lebih dari 170 murid sejati di Sekte Pemujaan Api, kekuatannya berada di peringkat 10 besar. Dia berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Meski begitu, Duan Lingtian, seseorang yang baru saja menjadi murid sejati dan bahkan tidak berada di peringkat True Ranking, mengambil inisiatif untuk memprovokasi Wen Yan dengan menghalangi jalannya dan menamparnya di depan umum. Apakah dia mencari kematian? Pada saat ini adalah satu-satunya pemikiran di benak para murid Saint Lan. Sementara itu, Wen Yan yang jalannya telah diblokir dan kemudian ditampar tanpa alasan tampak tercengang. Karena alasan ini, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia baru sadar kembali ketika dia mendengar suara terengah-engah di sekitarnya. Ekspresinya segera menjadi gelap ketika dia sadar kembali. Sisi wajahnya yang bengkak membuatnya terlihat semakin garang. Banyak murid Saint Lan tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Kenapa mereka tidak pernah menyadari bahwa Wen Yan memiliki sisi buruk seperti itu padanya? Kamu berani menamparku? Wen Yan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bengkok. Kemarahan memenuhi matanya, tetapi ada juga sedikit ketakutan di dalamnya. Karena perasaan takut ini, dia tidak langsung bergerak melawan orang yang berdiri di depannya. Berdasarkan reaksi Wen Yan, orang bisa melihat dia adalah seseorang yang tahu kapan harus bertahan. Misalnya, dia telah bertahan lama saat dia menawar waktunya sebelum dia melaporkan Gan Ruyan, saudara perempuan KR, ke Balai Penegakan Tanah Suci. Ada lebih dari 170 murid sejati di Sekte Pemujaan Api, dan tidak lebih dari 20 murid perempuan. Di antara lebih dari 170 murid sejati di Sekte Pemujaan Api, hanya 2 murid perempuan yang masuk dalam 10 besar peringkat sejati. Selain Wen Yan, orang lain adalah Gan Ruyan, saudara perempuan KR, yang membawa KR kembali ke Sekte Pemujaan Api. Gan Ruyan menduduki peringkat ke-7 di True Ranking. Gan Ruyan lebih unggul dari Wen Yan baik dalam penampilan maupun kekuatan. Di Sekte Pemujaan Api, Gan Ruyan seperti seorang dewi. Selama Gan Ruyan ada, Wen Yan ditakdirkan untuk menjadi seperti daun yang menjadi latar belakang. Karena alasan ini, Wen Yan sangat membenci Gan Ruyan. Setiap kali dia melihat Gan Ruyan, dia akan mengutuk dewa karena menempatkan mereka bersama di tempat yang sama. Baru-baru ini Wen Yan menemukan kesempatan untuk menghilangkan kerusakan pemandangan ini. Gan Ruyan dipenjara karena dia melaporkannya ke Aula Penegakan. Bagaimanapun, tidak terlintas dalam pikiran Wen Yan bahwa seorang pemuda yang tampaknya orang asing dan mengenakan seragam murid sejati telah menghalangi jalannya dan mempermalukannya dengan menamparnya karena dia telah melaporkan Gan Ruyan. Kenapa aku menamparmu? Pendapat Duan Lingtian tentang Wen Yan naik sedikit ketika dia melihat dia tidak langsung bergerak. Ketika dia mendengar Wen Yan menanyainya dengan gigi terkatup sambil menahan amarahnya, dia menjawab dengan acuh tak acuh, tidak ada alasan. Aku hanya tidak tahan melihatmu. Aku hanya tidak tahan melihatmu. Balasan acuh tak acuh Duan Lingtian menyebabkan istana remunerasi api terdiam. Semua orang di istana remunerasi api, termasuk para tetua istana remunerasi api, memandang Duan Lingtian dengan kaget. Duan Lingtian terlalu berani, kan? Setelah menamparkan Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking, dia bahkan mengatakan dia tidak tahan melihatnya. Apakah dia tidak sengaja mencari masalah? Tunggu sebentar, Duan Lingtian pasti memiliki permusuhan dengan Wen Yan. Kalau tidak, mengapa dia menemukan semua orang enak dipandang tetapi bukan Wen Yan? Tidak apa-apa jika dia mengira dia merusak pemandangan, tetapi dia benar-benar menghalangi jalannya dan menamparnya. Ada banyak orang di istana remunerasi api yang masih berpikiran jernih. Mereka tidak percaya kata-kata Duan Lingtian.
Mereka bukan satu-satunya yang tidak percaya kata-katanya. Bahkan Wen Yan tidak percaya padanya. Kamu siapa? Saya tahu pasti ini adalah pertemuan pertama kami, dan saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda mempermalukan saya seperti ini? Ekspresi Wen Yan berubah lebih bengkok. Suaranya menjadi jauh lebih rendah saat dia menekan api amarahnya yang seolah-olah akan meletus kapan saja. Orang bisa membayangkan jika meletus, itu akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Mempermalukanmu. Duan Lingtian memandangnya dengan acuh tak acuh saat dia tersenyum menghina. Hah, Anda benar-benar memiliki pendapat yang tinggi tentang diri Anda sendiri. Petik 2. Anda, dihadapkan dengan senyum menghina, ekspresi Wen Yan berubah jelek. Matanya merah saat niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah dia akan kehilangan ketenangannya. Nyah, jangan menghalangi jalanku, kata Duan Lingtian. Jelas sekali dia ingin dia menyingkir. Dia mengabaikan niat membunuhnya. Terkesiap, 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 terkesiap. Suara terengah-engah bergema lagi di udara. Segera setelah itu, banyak murid Saint Lan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Duan Lingtian terlalu berani. Dia tidak hanya memblokir jalan kakak senior Wen Yan, tetapi dia bahkan menamparnya. Sekarang, dia bahkan memintanya untuk tersesat dan memberi jalan untuknya. Jika saya tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya dia akan berani bertindak seperti ini. Meskipun kakak senior Wen Yan dan Yang Wen yang dia bunuh adalah murid sejati, kakak senior Wen Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Yang Wen. Yang Wen bahkan tidak mendapat peringkat di True Ranking, tapi kakak senior Wen Yan adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Duan Lingtian benar-benar berani mencari masalah dengannya. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Mungkin, dia benar-benar menganggap kakak senior Wen Yan merusak pemandangan dan tidak tahu tentang kekuatannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata tidak masuk akal seperti itu? Saya tidak dapat berbicara untuk semua orang, tetapi sejak Duan Lingtian bergabung dengan Sekte Pemujaan Api, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Semua insiden yang melibatkannya dimulai oleh pihak lain. Dia hanya membalas. Apakah menurutmu seseorang seperti itu akan menghalangi jalan kakak senior Wen Yan dan menamparnya hanya karena dia merasa dia tidak enak untuk dilihat? Aku juga tidak percaya alasan Duan Lingtian. Kakak senior Wen Yan pasti telah menyinggung Duan Lingtian pada suatu waktu. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Namun, bahkan jika kakak senior Wen Yan telah menyinggung Duan Lingtian, dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Untuk berpikir dia berani mempermalukannya sedemikian rupa. Petik 2. Menurut pendapat murid Saint Lan, meskipun Duan Lingtian kuat dan berhasil membunuh murid sejati, Yang Wen, mereka tidak berpikir Duan Lingtian adalah tandingan Wen Yan yang menduduki peringkat ke-9 di True Ranking. Kekuatan antara Yang Wen dan Wen Yan terlalu lebar. Duan Lingtian, Wen Yan, tentu saja, mendengar bisikan di sekelilingnya. Matanya langsung menyipit saat berkedip dingin. Dia tidak asing dengan nama Duan Lingtian. Dia telah mendengar tentang insiden baru-baru ini yang menyebabkan keributan di Sekte Pemujaan Api ketika Duan Lingtian membunuh Yang Wen di Istana Kematian. Dalam sejarah Sekte Pemujaan Api, ini adalah pertama kalinya seorang murid elit membunuh seorang murid sejati. Orang bisa mengatakan Duan Lingtian telah menulis ulang sejarah di Sekte Pemujaan Api. Jadi kamu Duan Lingtian? Wen Yan menatap Duan Lingtian dengan mata menyipit. Tanda ketakutan telah menghilang, digantikan dengan tatapan dingin sebagai gantinya. Aku akan memberimu kesempatan, berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Selain itu, izinkan saya menamparkan Anda 10 kali. Kalau tidak, aku akan membuatmu pergi dengan merangkak keluar dari pintu hari ini. Awalnya, Wen Yan mengira murid sejati yang tidak dikenal ini pasti memiliki semacam dukungan karena begitu berani untuk mempermalukannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa murid ini adalah Duan Lingtian yang baru saja menjadi terkenal, dia tidak lagi mewaspadainya. Duan Lingtian mungkin kuat, namun, dia hanyalah orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki prestasi besar. Selain itu, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang akan menerimanya sebagai murid. Untuk alasan ini, Wen Yan tidak khawatir Duan Lingtian memiliki dukungan atau latar belakang yang luar biasa. Adapun kekuatan Duan Lingtian, dia tidak khawatir sama sekali meskipun itu tidak buruk. Meskipun Duan Lingtian berhasil membunuh Yang Wen, murid sejati,
yang Saint Originnya telah naik ke bentuk kedua dari Saint Celestial Stage setelah mengkonsumsi pil terlarang, dia juga bisa membunuh Yang Wen dengan mudah. The Saint Origin dari pembangkit tenaga listrik sejati di bentuk kedua dari Saint Celestial Stage bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya kuat. Ada aspek lain yang membuat mereka kuat. Wen Yan tahu kekuatannya dapat dianggap berada di tengah di antara semua pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap surgawi di Tanah Suci Dao Marsial sehingga dia tidak takut pada Duan Lingtian yang telah membunuh Yang Wen. Kamu memberiku kesempatan untuk berlutut dan bersujud kepadamu sebagai permintaan maaf dan membiarkanmu menamparku 10 kali. Duan Lingtian tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Wen Yan. Kemudian, dia menatapnya dengan seringai seolah dia idiot. Wen Yan, apakah kamu sudah gila?